Bang Gio? Gue juga nggak nyangka ya ternyata viral gitu, karena jujur aja pada saat itu emang natural aja karena nggak habis pikir gitu loh. Penantian yang selama ini gue harapkan pada hari itu, malam itu ya, yang dahsyat dan sangat luar biasa lah buat gue. Ibaratnya kalau orang ulang tahun itu kado yang terbaik. Makasih juga buat istri saya yang udah punya planning, juga buat Maggie dan suaminya yang udah punya planning bisa mempertemukan anak-anak sama bapaknya. Mbak Fenty, katanya Mbak Fenty sengaja nyembunyiin sebelum ketemu sama Bang Gio. Tuh, karena Iya. biar gini komunikasi kan sama anak sama Mesya tuh udah dari sebelumnya ya. Satu hari itu ada komunikasi. Memang sengaja begitu saya kasih Sherlock, saya sengaja bilang ke Mesya, Mama nggak ngasih tahu Papa Mesya dulu ya, biar ini benar-benar jadi kejutan gitu. Ya alhamdulillah, memang benar-benar kejutan, memang benar-benar yang memang nggak dipikirin sedikit Ya, kalau pun. bahasa Inggrisnya door prize. Ya, Surprise. Hah? Surprise. Bukan buat istri, buat suami mah door prize. Iya, gitu. Bang Gibil, tapi emang kalau bisa di ini tuh udah berapa lama sih emang nggak ketemu? Iya, udah tahun kelima lah. Mau kelima. tahun kelima ini. Jadi selama itu pula lah Kiwil tahan sakitnya jauh dari anak. Sakit pedih sangat. Dan gue akuin bahwa semua penyakit yang ada sekarang ini itu gara-gara itu aja. Menahan rindu berarti. Menahan rindu, kangen. Dan untungnya ya Bang, istri sabar, gak komplain. Kalau mungkin kalau istri yang lain ngapain sih mikirin kayak gitu, dia enggak, dia tetap sabar. Sabar dan mencari jalan keluar solusi gimana caranya supaya ini dia punya suami nggak sampai berkepanjangan sakitnya. Dan bener, Fenty jalanin semuanya, dia kasih surprise yang sangat luar biasa buat suaminya ini, dan buat gue sangat luar biasa ya. Fenty sangat luar biasa merencanakan semua ini. Makasih banget buat istri saya Fenty sama Mbak Maggie sama suaminya ya. Terima kasih banget gitu, sudah memberikan yang terbaik buat saya di tahun ini, dan kedepannya insya Allah saya juga akan melakukan yang terbaik buat mereka semuanya. Tapi gimana sih Bang ngelihatnya ini mereka mengalahkan ego masing-masing gitu untuk mempertemukan Bang Kiwil dengan anak-anak, apalagi dari Bang Kiwil bilang semua sakit ini karena saya tanggung sendiri karena kangen sama anak-anak gitu. Iya, ya itu saya memang apa adanya, dan saya akuin penyakit itu kan bukan dari orang lain, karena sendiri. Kenapa saya punya sakit ini? Karena saya sendiri nggak sanggup, nggak kuat menahan rasa kerinduan itu, nggak kuat. Kadang-kadang ini yang rasain, tiap malam saya nangis, tiap malam saya bengong, tiap malam saya menyendiri. Istri saya yang lebih paham. Tiap hari istri mana yang betah ngeliat suaminya kayak gitu. Tapi dia sabar. Ya finally-nya ketika dia hadirkan anaknya ke saya. Mungkin apa sih yang membuat Mbak Fenty juga tuh kuat dan legowo menerima dan mendukung pertemuan Bang Kiwil sama Karena apa ya, awalnya kan memang ngelihat kondisi suami juga, aduh lama kelamaan ini kalau misalnya terus ini konflik ini antara seorang ayah ya gitu sama anaknya itu dilama-lamain tuh kayak kesayanya kayak punya beban tersendiri gitu, terus nggak enak terus melihat dari hari ke hari, tambah bulan gitu sampai mau sekarang masuk 5 tahun, kayaknya nggak enak banget gitu. Udahlah mungkin dari pas ada kabar dari Mesya, udah bismillah ini harus ketemu gitu. Saya malahan nggak berpikir Mbak Maggie ikut, suaminya ikut, nggak, saya nggak berpikir. Saya pikirnya karena awal-awalnya komunikasi sama anak-anak dari Bunda Rohimah juga, saya pikir tuh cuma anak-anak. Ternyata saya jemput ke, begitu ada telepon mereka nyampe, saya jemput ke depan, ya alhamdulillah Mbak Maggie datang bersama suaminya. Kita dari awal ketemu aja sudah gak ada rasa yang benci, marah, intinya bersyukur aja, alhamdulillah gitu.
pas ketemu sama Mbak Megi, alhamdulillah Mbak Megi memang intinya memang harus ada yang mengalah gitu. Salah satu memang harus ada yang mengalah. Berarti nanti akan semakin intens juga kah Bang? Akan ketemu anak-anak Amin, kan sekarang insya juga Allah, insya sudah di Allah. Makassar nih Jadi mereka. ini apa satu kode juga gitu ya, kode juga, teguran juga dari anak-anak saya. Pah, aku udah datang. Sekarang saatnya papa Bangkit, bangkit. semangat. Syirik, iri, dengki, hasut, fitnah yang ada dalam hati saya, yang selama ini sama Megi, ya, sama suaminya, ya, tentang hubungan saya sama anak, hari itu langsung rontok sudah, plong. Ya. Dan saya juga minta maaf kepada suaminya Megi, juga kepada Megi, saya minta maaf. Ya. Biarlah sakit ini ya udah, yang saya rasakan udah cukup buat saya. Dengan hadirnya anak-anak obat buat saya, dan alhamdulillah dengan bertemunya saya dengan anak-anak saya, penyakit berkurang dan tambah semangat saya. Itu aja yang kenikmatan yang saya rasakan sekarang. Berarti kan ada rencana nyamperin Bang ke Makassar. Ya pastilah, Pasti ya. pasti gitu ya. Apalagi udah dapat nomor teleponnya semuanya, alhamdulillah, dan udah ada lampu hijau lah dari Megi untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Bahkan kalau kita berkunjung pun ya Iya, mereka siap. mereka terbuka gitu Terbuka, buat kita. Jadi selama ini ketakutan saya untuk hadir di hadapan mereka itu sekarang sudah cukup terbayarkan, Bon. Kapan saja Papa mau datang ke sana, mereka dengan lapang dada akan menyambut saya. Mbak Fenty, mungkin gimana sih caranya menguatkan Bang Kiwil yang kemarin kan 5 tahun itu kan butuh proses yang lumayan memakan waktu gitu. Gimana sih cara seorang Mbak Fenty ini menguatkan Bang Kiwil pada saat ya sedang di Intinya kemarin itu saya nggak banyak komplain aja sama beliau. Kalau misalnya ada masanya beliau tuh kayak lagi kepikiran ngelamun sendiri, saya nggak pernah ganggu. Biarkan apa sih? Enak makannya. Biarkan itu jadi apa ya, dilalui sendiri gitu, nggak ada teguran, nggak ada apa, karena apa yang beliau rasakan pasti saya juga gitu kena gitu, karena saya seorang ibu juga apa ya, kalau misalnya kangen tuh pasti seperti itu gitu. Jadi udah aja biarin, nggak pernah negur, nggak pernah, bahkan saya terus-terusan bilang, Pah, Bismillah, kita gimana Allah aja, yakin pasti ketemu. Alhamdulillah akhirnya. Artinya sudah cukup bersyukur ya Bang ya, akhirnya bisa. Alhamdulillah. Ya. Kalau untuk bersyukur sih, ya usahakan jangan. Takutnya Karena kalau tambah. saya bersyukur punya istri cantik, takutnya ditambahin lagi, itu. Makanya cukup lah ya. Nikmat. Pokoknya Amin. semua yang telah diberikan sama istri saya, sabarnya, ikhlasnya, perjuangannya, nemenin Kiwil. Kalau gue sih sebagai perempuan, mohon maaf ya, kalau gue sebagai perempuan gue nggak kuat ngadepin. Tapi alhamdulillah dia kuat. Ya. Bayangin aja bertahun-tahun dia tiap hari ngeliat suami cuma bengong, ngelamun, nyakitan lagi, udah gini. Dia sabar tetap. Dampingin, alhamdulillah Lengkap loh sakitnya, lengkap semua, hati, penyakit badan semuanya, alhamdulillah. Bang, setelah lama akhirnya ketemu sama anak, mungkin ada obrolan apa aja sih kemarin, atau Bang Kiwil ngasih pesan apa aja ke anak? Pesan anak-anak kepada saya, Pak, semangat, sehat terus Pak. Anak-anak itu pengen saya kembali seperti dulu, ya, menghibur masyarakat, senang, bahagia, nggak ada beban, tetap semangat dan sehat terus. Itu yang membuat saya sekarang ini bisa kembali ke dunia entertain dengan lapang dada. Jadi nggak ada lagi konflik lagi saya sama keluarga, saya nongol di media, konflik lagi ya. Sekarang kalau saya sama anak udah nggak ada konflik apa-apa. Paling ntar kedepannya gue kawin lagi, itu aja paling konflik. Ini si Edi mau ngomong, wow. Oke, thank you Bang Kiwil.